Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Kasus skandal Jiwasraya rupanya belum hilang dari ingatan. Meskipun boroknya terkuak akhir 2019 lalu, namun penyelesaian kasusnya masih berlanjut hingga detik ini. Pasalnya, jutaan nasabah Jiwasraya kini menaruh asa pada pemerintah untuk pengembalian dana investasi mereka. Per Oktober 2020, utang jatuh tempo asuransi Jiwasraya telah menembus angka 19,3 triliun rupiah, jauh membengkak dari yang tercatat pada tahun buku 2019. Dalam catatan liabilitasnya, Jiwasraya masih memiliki tanggungan 37,12 triliun rupiah untuk polis tradisional dan 16,8 triliun rupiah untuk polis saving plan. Sementara aset Jiwasraya yang terus-menerus menyusut tak akan mampu untuk menutupi semua kewajiban utang, menyebabkan pemerintah harus turun tangan untuk mengembalikan dana nasabah yang mayoritas adalah pensiunan. Setelah mempertimbangkan sejumlah skema, pemerintah pun memutuskan untuk menolong asuransi plat merah tersebut melalui skema bail-in. Artinya, kesulitan keuangan Jiwasraya akan ditutup dengan tambahan modal yang diberikan pemiliknya, yaitu negara sebagai pemegang saham 100%. Skema ini dinilai lebih baik ketimbang menelantarkan nasabah dengan menyatakan Jiwasraya pailit. 31 Desember 2020, cut off nilai tunai polis, dan Desember 2020 sampai dengan Oktober 2021 pelaksanaan restrukturisasi dan perpindahan polis. Restrukturisasi ini adalah mengambil satu opsi yang terbaik dari pilihan-pilihan yang terjelek. Ya, karena pilihan yang terjelek adalah pilot. Lalu bagaimana cara kerja skema bail-in ini? Pemerintah akan menyediakan 22 triliun rupiah dalam wujud penyertaan modal negara. Dana ini akan disuntikan ke Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI yang merupakan holding asuransi dan penjaminan BUMN. BPUI akan mengalirkan 22 triliun rupiah tersebut ke anak usahanya yaitu IFG Life untuk menjalankan bisnisnya di sektor asuransi. Di saat yang sama, polis milik nasabah Jiwasraya direstrukturisasi dan dipindahkan dari Jiwasraya ke IFG Life melalui proses bisnis. Pemerintah rupanya berusaha meyakinkan para nasabah korban Jiwasraya bahwa tak ada penelantaran yang dilakukan pemerintah. Bahkan nama-nama dan dana polis yang direstrukturisasi akan segera diumumkan. Selain itu, pemerintah pun menawarkan 4 skema untuk mengembalikan dana nasabah, mulai dari pembayaran uang di muka, cicilan 10 tahun, hingga 15 tahun. Karena pencairan dana nasabah akan sangat bergantung pada kondisi dana di IFG Life yang kini dituntut tetap menjadi perusahaan asuransi yang sehat secara keuangan. Untuk implementasi daripada pelaksanaan restrukturisasi dan pengumuman polis, kami akan umumkan ini di bulan Desember ini, Pak, pengumuman kepada para pemegang polis langsung di media massa, dan kita akan menggunakan 31 Desember sebagai cut off date dari perhitungan nilai tunai yang akan dinegosiasikan. Berdasarkan timeline yang disiapkan, urusan kasus Jiwasraya masih akan bergulir hingga Oktober 2021. Itu pun jika tak muncul kendala di tengah jalan yang disebabkan oleh tekanan pandemi COVID-19 pada ekonomi dan anggaran negara. Kasus Jiwasraya memang tak tanggung-tanggung dalam mencoreng citra badan milik negara. Potensi kerugian yang disebut mencapai 16,8 triliun rupiah bisa saja menjatuhkan kepercayaan di dunia perasuransian. Saat ini, kasus Jiwasraya telah menyeret 6 terpidana dalam vonis buih seumur hidup, mulai dari pihak direksi perusahaan hingga Direktur Utama Hansen International, Beni Cokro Saputro. Selain itu, masih ada 14 tersangka lainnya yang ada dalam antrean proses hukum, mulai dari pejabat OJK hingga manajer investasi. Kasus Jiwasraya memberi pelajaran berarti, bukan hanya bagi jajaran perusahaan plat merah, tapi juga asuransi, bahwa
racikan investasi yang kacau dan manajemen yang sakit tak akan pernah sehat dengan sendirinya. Meski nasabah Jiwasraya telah mendapat dukungan penuh pemerintah, namun investasi yang kembali tak akan pernah sama dengan janji-janji surga dari imbal hasil super yang hanya fata morgana. Tim Liputan CNBC Indonesia.